Bunda katanya kan cocok dengan obat-obatan herbal seperti madu zetsmak, seperti tepung garut, air tajin, tapi kok ke endoskopi. Jadi teman-teman, endoskopi itu tidak menyembuhkan ya, hanya untuk mengetahui kondisi lambung kita separah apa sih yang terjadi sama lambung kita. Di video kali ini aku bakal bahas lagi kenapa aku harus endoskopi padahal banyak obat-obatan yang cocok sama aku. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait obat-obatan yang aku konsumsi dan juga endoskopi. Jadi kemarin itu ada beberapa orang yang bertanya ya, Bun, banyak banget sih merekomendasikan obat-obatan ya, entah itu obat herbal, kemudian obat tradisional, kemudian juga obat-obatan dokter, dan juga kok Bunda sampai ke tahap endoskopi. Kalau misalnya Bunda cocok dengan obat-obatan herbal tersebut seperti tepung garut dan juga air tajin, kemudian obat-obatan dokter yang lainnya ataupun madu zetsmak dan lain-lain, kenapa Bunda harus endoskopi? Nah jadi ini banyak yang nanya ya. Nah jadi aku tuh share selalu berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku tuh bukan dokter, jadi kalau misalnya kalian mau nanya konsultasi terkait lambung, kenapa sensasinya seperti ini, kenapa, apa yang terjadi sama kalian, silakan konsultasikan ke dokter ya, ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Aku share berdasarkan pengalaman ya. Banyak banget yang nanya dari kalian, Bun, kok banyak banget sih obat-obatan yang Bunda konsumsi, mana sih yang cocok, tapi kenapa Bunda cocok sama obat ini tapi kenapa endoskopi? Ini banyak banget yang nanya. Nah di sini aku bakal jawab kalian. Aku harap nonton videonya sampai selesai ya. Nah jadi aku itu berjuang melawan asam lambung dan anxiety kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Aku udah ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, ke dokter praktek, sampai ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan aku hitung-hitung sudah 6 dokter ya yang menangani aku sampai dengan aku sembuh, alhamdulillah. Nah jadi sebelum endoskopi itu aku perjalanannya cukup panjang ya. Jadi aku udah bolak-balik konsumsi obat-obatan banyak, entah itu obat dokter, obat herbal, obat tradisional, dan obat ramuan yang aku buat sendiri ya. Konsumsi air hangat juga cocok. Tapi obat-obatan itu adalah tergantung cocok dengan enggaknya sama kita, dan tergantung dari tingkat keparahan yang kita alami. Nah, jadi aku itu kan awalnya mah ya. Jadi untuk asam lambung itu enggak serta-merta langsung GERD, enggak. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan menengah, ada tingkatan ringan, dan sampai bahkan menengah ke atas. Jadi aku itu pada saat berjuang melawan asam lambung GERD itu sensasinya tidak langsung yang luar biasa banget ya, yang benar-benar sensasinya itu banyak langsung, enggak. Jadi sensasi yang aku alami itu dari perih, melilit. Aku pikir ini kan hanya mah biasa, jadi aku ke dokter, minum obat, sembuh. Tapi ternyata bisa kambuh lagi. Dan aku sering cerita puncaknya itu pada saat itu adalah 2021, pada saat musim COVID-19, sehingga aku memutuskan endoskopi. Aku udah minum madu zetsmak hampir 8 botol ya, 8 botol lebih, hampir 9 botol aku minum ini. Aku juga udah minum tepung garut, aku juga minum susu SR, susu etawa, semuanya ini aku beli ya, nggak ada yang di endorse. Kenapa? Karena aku tuh pengen sembuh. Namanya orang sakit itu pengen cepat sembuh. Setiap obat-obatan, herbal, susu yang direkomendasikan oleh yang udah sembuh, aku beli kalau ada duit, kalau ada uang. Kalau enggak ya mau diapain lagi. Jadi aku konsumsi tepung garut. Kenapa? Karena aku tuh suka perih, perutnya melilit. Ternyata setelah endoskopi aku ada radang, jadi lambung aku itu ada iritasi ya. Dan aku tuh nggak tahu, sebelum endoskopi itu nggak tahu ternyata aku ada radang, aku nggak tahu kalau iritasi. Tapi karena teman-teman aku mereka cocok sama tepung garut, aku konsumsi dong, ternyata cocok sama aku. Tapi cocok di sini kalau misalnya aku bandel sedikit nih, misalnya aku makan gorengan kok perih lagi, jadi kan aku penasaran, kok udah habis tepung garut, udah habis madu zetsmak 8 botol, kemudian udah konsumsi obat-obatan banyak, kok masih kambuh-kambuhan terus gitu loh ya. Jadi bukannya nggak cocok, emang cocok sama aku, cuman masih sering kambuh loh gitu, masih sering kambuh, nggak sembuh total gitu. Karena ada apa sih gitu, padahal aku udah menghindari pedas-pedas, aku udah menghindari gorengan yang berlebih, aku itu makan sesuai dengan takarannya, aku makan yang rebus-rebusan, yang lembek-lembek, tapi kok masih suka kambuh. Ternyata dari situlah
Maka dari situlah aku memutuskan untuk serius melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa? Karena konsumsi tepung Garut sembuh beberapa hari kok kambuh lagi. Konsumsi madu zetsma kok kambuh lagi. Konsumsi air tajin sembuh. Karena memang tingkat keparahannya itu berbeda-beda. Jadi aku itu ada radang, ada gastritis. Itu yang membuat aku ke tahap endoskopi. Karena kalau misalnya mungkin mah biasa ya, atau cuman lambung biasa tiba-tiba naik kemudian minum obat sembuh, itu mungkin aku nggak bakalan endoskopi juga. Karena memang sensasi aku itu udah beda. Menurut aku ini harus dilakukan pengecekan. Jadi yang mengetahui kondisi kita itu hanya diri kita sendiri, ya bukan dia. Jadi yang merasakan sensasi kalau misalnya aduh kayaknya aku harus benar-benar periksa nih, diri kita ya, bukan orang lain. Jadi orang lain itu hanya tahu kamu sakit lambung, sakit ini, tapi mereka nggak merasakan. Yang merasakan itu kita ya. Jadi dari pengalaman aku ini, aku udah banyak minum obat-obatan, dan aku juga parnoan dong, kok udah banyak minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, malahan sembuhnya kadang hanya 3 hari, sembuhnya kadang hanya sebulan, kok kambuh lagi. Ya aku penasaran dong, makanya aku sampai ke tahap endoskopi. Setelah endoskopi hasilnya kan kalian udah lihat ya, aku di USG juga normal semuanya. Setelah endoskopi ternyata keluar hasilnya gastritis dan ada radang lambung. Dari situ aku mulai lega, berarti kan udah ketahuan dong. Nah karena udah ketahuan, aku fokus minum obat-obatan yang diresepkan dokter, karena hanya dokter yang mengetahui ini aku radang lambung, obat yang cocok apa, ini aku gastritis, obat yang cocok apa. Meskipun menurut dokter ini bagus obatnya, tapi kalau aku nggak cocok, aku minta ganti. Bahkan pada saat itu aku sampai diberikan obat racikan, dan aku radang lambung, jadi aku tetap konsumsi tepung Garut untuk melindungi dinding lambung aku yang ada iritasi ya. Dan juga kan pejuang asam lambung Garut itu sulit BAB, jadi aku konsumsi air tajin. Jadi aku konsumsi air tajin karena itu untuk sembelit, untuk melancarkan pencernaan dan juga melancarkan BAB, untuk menenangkan pikiran. Jadi semua itu aku konsumsi karena memang cocok sama aku, dan cocok sama aku baru aku rekomendasikan ke kalian. Jadi seperti itu ya. Ini terlalu banyak yang nanya, makanya di sini aku jawab ya. Kalau misalnya Bunda cocok sama obat ini, kenapa harus endoskopi? Karena aku penasaran. Jadi aku itu membaik minum ini, tapi nggak lama kambuh lagi. Dan ini sudah banyak yang ngalamin juga. Jadi kalian kalau yang mau endoskopi nggak apa-apa, jangan takut. Karena memang kita harus periksa. Karena kalau kita nggak periksa nggak bakalan tahu apa yang terjadi pada lambung kita. Seperti itu ya, semoga ini menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jadi aku endoskopi itu bukannya nggak cocok sama yang obat-obatan yang udah konsumsi, cocok. Cuman aku penasaran aja apa yang terjadi. Dan endoskopi itu tidak menyembuhkan ya teman-teman ya. Jadi kalian ubah mindsetnya, kalau endoskopi itu bukan untuk menyembuhkan lambung, tapi untuk mengetahui kondisi lambung kita, apa yang terjadi, sehingga dokter bisa mengobati penyakit kita sesuai dengan hasil diagnosa itu. Jadi kalau misalnya kita udah endoskopi, udah kelihatan hasilnya, kan dokter bakalan lebih fokus untuk mengobati kita, jadi bakalan gampang berikan resep. Kalau nggak cocok kan kita bisa minta ganti obatnya. Dok, aku nggak cocok nih, dan bahkan dokter bisa ya berani memberikan kita resep tanpa di cover BPJS. Kamu boleh nih tebus obat ini kalau mau, ini obatnya bagus loh. Aku pernah loh kayak gitu. Kalau kamu mau nanti aku resepin ya, tapi tebus sendiri, ada obat bagus gini. Ya karena dokter udah tahu kondisi lambung kita. Jadi adalah itu untuk plusnya, itu untuk manfaat atau untuk keuntungan daripada endoskopi. Itu menurut pribadi aku ya. Kalau menurut yang lain aku nggak tahu, tapi itu adalah hasil dari pengalaman aku dan yang aku rasakan. Oke ya, semoga bermanfaat penjelasan aku. Maaf kalau misalnya terlalu cepat ngomongnya, karena memang pertanyaan ini banyak. Dari kemarin aku pengen live, cuman aku belum sempat, makanya aku jawab lagi dengan video ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga menjawab rasa penasaran, menjawab pertanyaan kalian semua ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.